was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up within her castle. Kerajaan Kalingga atau Holing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Apriliana. Saya siswi kelas 10, berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Banjaragung. Nah, saya di sini ini akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing. Nah, Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing ini ada pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Jawa setelah Tarumanegara. Nah, berarti kan setelah kerajaan Tarumanegara ini muncul, nah baru kerajaan Holing ini muncul. Nah, berita adanya kerajaan Holing ini dapat diketahui dari berita Tiongkok pada masa dinasti Tang. Nah, pada berita ini raja bernama Taceh ini mengutus pasukannya pergi ke sebuah negara yang disebut dengan Holing pada abad ke-666, 767, 768, dan 813 Masehi. Nah, kan kawan-kawan sudah mengetahui sedikit tentang kerajaan Kalingga tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke letak geografis kerajaan Kalingga. Nah, sebenarnya letak kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing ini sampai sekarang ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Mengapa perdebatan itu bisa muncul? Nah, ini dikarenakan berita Tiongkok dari dinasti Tang ini menyatakan bahwa pada pertengahan musim panas, apabila seorang mendirikan genomon setinggi 8 kaki, nah maka bayangannya akan jatuh ke selatan dengan panjang 2 kaki 4 inci. Nah, adapun genomon sendiri itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian matahari pada zaman kuno. Nah, dari perhitungan tersebut mereka menyimpulkan bahwa letak geografis kerajaan Kalingga ini ada pada posisi 6 derajat 8 lintang utara dan tidak mungkin berada di Jawa. Dalam perkembangannya, keberadaan berita tersebut ini dibantah oleh para sejarawan yang mengatakan bahwa kemungkinan penulis berita Tiongkok ini melakukan suatu kesalahan. Mengapa dikatakan melakukan suatu kesalahan? Karena seharusnya waktu yang dicatat ini adalah pertengahan musim dingin, bukan musim panas, sehingga bayangan dari genomon ini akan jatuh di sebelah utara dan posisi Kalingga akan ada pada posisi 6 derajat 8 lintang selatan. Dengan demikian, kerajaan Kalingga terletak di sekitar pantai utara Jawa. Nah, pendapat bahwa letak kerajaan Kalingga ada di sekitar pantai utara Jawa ini didukung oleh beberapa sejarawan dari Belanda, ya seperti N.J. Krom, George Church, terus W.V. Meyer, terus W.J. van Moulen. Nah, keempat sejarawan ini mengatakan atau berpendapat bahwa
pusat Kalingga ini berada di antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Nah, sejak awal abad Masehi, perairan di Laut Jawa ini sudah berkembang menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai, sehingga Kalingga ini dapat membangun sebuah pelabuhan. Nah, keberadaan pelabuhan ini dapat memudahkan masyarakat Kalingga ini dapat berinteraksi dengan dunia luar, sehingga sektor perdagangan maritim dapat berkembang. Sementara itu, wilayah pedalaman yang ada di Jawa yang memiliki tanah yang subur ini dapat mendukung kedudukan perekonomian kerajaan dari sektor agraris. Sekarang kita dapat mengetahui keberadaan Kerajaan Kalingga atau letak geografis Kerajaan Kalingga ini dapat diketahui dari gambar yang akan saya tunjukkan. Mari kita lihat gambarnya. Kita bisa lihat gambarnya di ini. Saya akan menjelaskan kehidupan politik pada masa Kerajaan Kalingga ini. Nah, Kerajaan Kalingga ini membawahi 28 kerajaan kecil yang diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, tetapi mereka ini harus tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Kerajaan Kalingga ini dan harus memberi upeti setiap tahunnya kepada Kerajaan Kalingga ini. Nah, pada tahun 674 Masehi, Kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Nah, kita bisa lihat gambarnya Ratu Sima berikut ini. Ratu Sima ini menjalankan pemerintahannya ini dengan tegas, keras, adil dan bijaksana. Yang dimaksud dengan keras ini bukannya melakukan banyak penindasan, pembulian atau pembudakan kepada rakyat-rakyatnya, bukan. Nah, yang dimaksud dengan keras oleh pemerintahan kerajaan Ratu Sima ini contohnya rakyat kerajaan Kalingga ini dilarang keras untuk mengambil, bahkan untuk menyentuh sedikit pun barang yang bukan milik dia yang bercecer di tanah. Apabila mereka melanggar peraturan yang dibuat oleh Ratu Sima ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Nah, pada saat itu rakyat kerajaan Kalingga ini taat terhadap peraturan yang dibuat oleh Ratu Sima, sehingga ketertiban dan ketentraman di Kalingga ini berjalan dengan baik. Nah, Ratu Sima ini mempunyai cucu yang bernama Sanaha. Nah, Sanaha ini menikah dengan Raja Brantasenawa dari Kerajaan Galuh. Setelah Sanaha ini menikah dengan Brantasenawa ini, dia memiliki anak yang bernama Sanjaya. Nah, Sanjaya ini yang kelak akan mendirikan atau memimpin kerajaan Mataram kuno dan mendirikan dinasti Sanjaya. Nah, sepeninggal Ratu Sima ini, kerajaan Kalingga ini ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya, sehingga kerajaan Kalingga ini sampai sekarang sudah ditinggalkan atau sudah tidak terlalu terkenal lagi. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi kerajaan Kalingga. Dengan angin yang sepoi-sepoi seperti ini mendukung saya untuk lebih semangat gitu menjelaskannya kan. Nah, sebenarnya perekonomian kerajaan Kalingga ini didukung dua faktor. Yang pertama sektor perdagangan dan sektor pertanian.
komoditas dari sektor perdagangan ini sendiri itu meliputi kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading. Sementara itu pada sektor pertanian ini menghasilkan beras dan minuman. Nah, selain sektor perdagangan dan sektor pertanian itu sendiri, sebenarnya masyarakat Kalingga ini memiliki kemampuan khusus untuk membuat suatu minuman yang berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Nah, itu contohnya minuman yang memiliki rasa manis dan memabukkan. Nah, kita dapat melihat dari gambar ini bahwa gambar ini menunjukkan kehidupan ekonomi pada kerajaan Kalingga. Ini contohnya adalah perdagangan yang sangat ramai pada masa kerajaan Kalingga ini. Teman-teman bisa melihat gambarnya di sini. Sekarang kita akan masuk ke kehidupan agama kerajaan Kalingga. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga ini menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Nah, agama Buddha ini yang berkembang di Kalingga ini merupakan ajaran Buddha Hinayana. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui agama atau ajaran agama Buddha Hinayana ini, teman-teman bisa mencari informasinya lebih lanjut pada pendeta agama Buddha, atau searching itu bisa juga, karena saya ini beragama Islam bukan agama Buddha. Oke? Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ya. Nah, pada tahun 664 seorang pendeta agama Buddha dari Tiongkok ini datang ke Kalingga. Pendeta ini bernama Huining. Ya, ini pakai spasi ya, namanya ini HWI spasi Ning. Nah, jadi Huining. Oke. Nah, Huining ini berkunjung ke Kalingga. Sebenarnya kedatangannya ini di Kalingga ini untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana ini dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Nah, usaha Huining ini dibantu oleh seorang pendeta dari Jawa, pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Jana Badra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya kerajaan Kalingga. Nah, kehidupan sosial masyarakat Kalingga ini dapat kita ketahui dari catatan I Pesing. Nah, dalam catatan I Pesing ini ada menjelaskan beberapa keterangan. Yang pertama, ibu kota kerajaan Kalingga ini dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Nah, teman-teman bisa bayangin dong, kerajaan yang dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu itu seperti apa. Nah, yang kedua ini, raja tinggal di istana yang terdiri atas bangunan bertingkat. Nah, tetapi istana ini memiliki atap dari pohon aren, dan singgasana raja atau singgasana istana ini terbuat dari gading gajah. Nah, yang ketiga, penduduk Kalingga ini sangat pandai membuat arak dari nila pohon kelapa. Jika teman-teman ingin mengetahui minuman arak itu seperti apa, bisa searching karena saya juga tidak terlalu paham tentang minuman arak tersebut. Dilihat dari kebudayaannya ini, kerajaan Kalingga memiliki beberapa peninggalan berupa prasasti dan candi. Kita dapat menyimak penjelasan atau tentang peninggalan-peninggalan tersebut melalui
pembahasannya saya akan sampaikan berikut ini. Yang pertama adalah Candi Bubrah yang berada di Jepara. Yang selanjutnya adalah Candi Angin. Ini adalah gambar Candi Angin yang berada di Jepara. Ada juga prasasti yang bernama Sojomerto. Itulah sedikit penjelasan yang bisa